Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Marsuciati dengan NIM L0212010111 akan membahas materi mengenai genetika populasi, di mana mata kuliah genetika populasi ini diampu oleh Ibu Dr. Irmawati SPI MSc. Baiklah, sekarang kita melangkah pada materi. Namun untuk lebih lanjut, sebaiknya kita mengerti terlebih dahulu apa definisi dari genetika populasi itu sendiri. Sedangkan genetika populasi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang gen dalam populasi, yang menguraikan secara matematik akibat dari keturunan pada suatu populasi. Populasi sendiri memiliki artian sebagai satu macam organisme dari suatu populasi dapat diambil sampel yang mewakilinya. Suatu populasi dapat juga dibataskan sebagai kumpulan individu yang membentuk suatu genopol. Baiklah, dalam suatu populasi itu terdapat populasi Mendel, di mana populasi Mendel adalah suatu kelompok individu yang berkembang secara seksual dan melakukan perkawinan secara acak. Populasi Mendel ini mewariskan alilnya dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui hukum segresi dan hukum pemisahan dan pengelompokan bebas dari Mendel. Batasan ini berlaku untuk hewan dan tanaman yang menyerbuk secara silang. Adapun genopol atau lingkungan gel, total seluruh gen yang ada dalam gamet dari suatu populasi tertentu. Individu-individu dalam populasi datang dan pergi, tetapi gen-gennya tetap ada sepanjang waktu. Gen-gen diatur kembali dari generasi ke generasi karena pemisahan dan pengelompokan bebas dan pindah silang antar kromosom homolog. Di dalam genetika populasi, kita mengenal beberapa istilah. Yang pertama yaitu ada genetika kode atau kode genetik, berisi urutan nukleotida atau basa nitrogen yang membentuk suatu protein. Ada 4 basa nitrogen yang membentuk RNA, yaitu adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Adapun struktur DNA, molekul besar yang kompleks dan terdiri atas 2 pita panjang yang saling berpilin untuk membentuk heliks ganda. Dengan setiap pitanya termasuk suatu polimer dari ratusan sampai ribuan nukleotida. Adapun protein sintesis, di mana protein sintesis ini adalah suatu proses pembentukan partikel protein yang di dalamnya melibatkan sintesis RNA yang dipengaruhi oleh DNA itu sendiri. Dalam proses sintesis ini, protein molekul DNA adalah sumber pengodean asam nukleot untuk menjadi asam amino yang akan menyusun protein itu. Adapun mutasi DNA, dalam DNA itu merupakan perubahan yang terjadi pada bahan genetik baik taraf tingkatan gen maupun tingkat kromosom. Dan setelah itu ada kromosom itu sendiri, di mana kromosom adalah sebuah molekul DNA panjang yang mengandung sebagian atau seluruh materi genetik dari suatu organisme. Selanjutnya, apa itu kromosom? Untuk lebih lanjutnya, kromosom adalah untaian DNA yang melilit pada protein disebut protein histon. Dengan protein histon, lilitan DNA membentuk benang-benang kromatin, di mana benang-benang kromatin ini saat selnya akan membelah, benang-benang kromatin tersebutlah yang akan membentuk menjadi sebuah kromosom. Dalam sebuah genetika populasi, kita akan akrab dan sering bertemu dengan kata DNA dan RNA. Untuk lebih lanjutnya, saya akan menjelaskan apa DNA itu sendiri. DNA adalah sebuah biomolekul yang menyimpan instruksi-instruksi genetika pada setiap organisme. Sedangkan RNA adalah molekul polimer yang terlibat dalam berbagai peran biologis dalam mengkode, dekode, regulasi, dan ekspresi gen. Setelah membahas pengertian dari DNA dan RNA, kita akan melihat apa sih perbedaan yang terdapat dalam RNA dan DNA. Berdasarkan dari segi fungsinya, DNA itu menyimpan atau menyampaikan informasi genetik yang panjang, sedangkan RNA itu berfungsi untuk mentransfer informasi genetik dari sebuah organisme. Secara struktural itu, DNA merupakan E from double helix, sedangkan RNA itu merupakan from helix. Dari komposisinya dapat kita lihat DNA ada adenin, guanin, sitosin, dan timin. Sedangkan di RNA itu sendiri hampir sama dengan RNA, ada adenin, guanin, sitosin, namun timin berganti menjadi urasil. Dari sifatnya itu sendiri, DNA dapat menggandakan diri, sedangkan RNA itu dapat berlangsung dari basis yang dimiliki oleh DNA.
Dalam nukleotida terdapat 3 bagian penting. Yang pertama adalah gugus fosfat. Gugus fosfat adalah suatu hubungan antara atom karbon pada posisi 3 dari suatu molekul gula yang berada pada posisi 5. Deoksiribosa ini terdapat dalam DNA, sedangkan pada RNA itu disebut sebagai ribosa. Selanjutnya adalah glukosa pentosa, di mana glukosa pentosa ini dalam DNA merupakan asam deoksiribonukleat yang mengandung deoksiribosa, sedangkan gula dalam RNA merupakan gula yang mengandung ribosa itu sendiri. Sedangkan basa nitrogen adalah bagian ketiga yang terdapat dalam nukleotida, di mana nitrogen basa ini merupakan bagian pada DNA dan RNA yang dapat terlibat dalam pemasangan basa. Utamanya adalah sitosina, guanina, adenina, dan timina beserta urasil. Secara berurutan disingkat C, G, A, T, dan U. Dalam genetika, basa nukleotida tersebut biasanya hanya disebut sebagai basa atau basa N. Ini adalah contoh dan bentuk dari nitrogen basa beserta unsur-unsur penyusunnya. Dapat kita lihat yang pertama ada adenin, sitosin, timin, dan guanin. Selanjutnya ada DNA mutation atau mutasi DNA. Di dalam proses DNA terkadang terjadi sebuah kesalahan yang mengakibatkan sebuah peristiwa perubahan susunan atau jumlah materi genetik pada kromosom atau DNA. Namun tidak setiap perubahan DNA itu dapat disebut sebagai mutasi. Mengapa demikian? Karena perubahan tersebut harus memiliki beberapa syarat. Beberapa syarat mutasi ini terjadi akibat adanya penambahan adisi, pengurangan delesi, maupun penggandaan atau biasa disebut sebagai duplikasi. Basa nitrogen pada rantai DNA di suatu organisme. Dan ini adalah contoh bentuk awal mula proses terjadinya mutasi DNA, sedangkan di sebelahnya ada before after dari